Assalamualaikum Milanisti, bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik aja ya. Kunjungi website kita di maksimalmilan.blogspot.com. Jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk terus mendapatkan berita terbaru seputar AC Milan, khusus Milanisti. Thierry Cardinale membutuhkan waktu sebelum memutuskan siapa pelatih kepala AC Milan yang baru menurut sebuah laporan. Milanis mengutip Corriere dello Sport yang melaporkan bahwa meskipun pergerakan dalam beberapa hari terakhir terasa cepat, tetapi keputusan akhir belum diambil hingga saat ini. Sebaliknya, Cardinale justru sedang mengambil waktu untuk menentukan keputusan terbaik terkait masalah yang terjadi saat ini. Pemilik Milan itu juga masih berada di Eropa selama proses pencarian CEO, direktur, hingga pelatih baru demi menentukan masa depan klub agar lebih baik. Dalam prosesnya, Cardinale ditemani oleh Massimo Calvelli dan Zlatan Ibrahimovic yang membuatnya memiliki pandangan lebih luas untuk menentukan pilihan. Posisi utama yang ingin diselesaikan oleh Cardinale adalah pelatih kepala, dan mungkin di saat yang bersamaan, direktur olahraga yang baru juga akan diresmikan. Dua kandidat terdepan saat ini untuk mengisi peran tersebut adalah Oliver Glasner dan Mauricio Pochettino yang sama-sama telah memiliki kontak dengan Diavolo. Glasner telah mengadakan pertemuan selama 6 jam yang berjalan sangat positif, tetapi dia menginginkan jaminan dalam hal biaya transfer dan proyek keseluruhan. Di sisi lain, Pochettino hanya akan tersedia untuk Rossoneri setelah Piala Dunia karena dia akan mendampingi Amerika Serikat terlebih dahulu. Juventus putuskan untuk mendekati Mike Maignan yang masa depannya tidak pasti di AC Milan menurut sebuah laporan. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Juventus telah memantau beberapa penjaga gawang. Mereka seperti Guglielmo Vicario dari Tottenham Hotspur, dan satu lagi adalah Maignan yang merupakan kapten dari Diavolo yang situasinya masih tidak pasti di Milanello hingga saat ini. Bianconeri telah melakukan pemantauan terhadap kiper Prancis itu, meskipun mereka tahu bahwa akan sangat sulit merealisasikan transfer ini. Hal itu karena semua keputusan akan tergantung dengan keputusan akhir dari manajemen Milan yang baru dan arah proyek yang akan menentukan keputusan akhir dari sang kiper. Intinya, semua kemungkinan transfer ini akan sangat bergantung bagaimana perasaan mantan bintang Lille itu, apakah dia akan bertahan atau hengkang pada musim panas. Jika dia memutuskan untuk pergi, maka Juventus dipastikan akan turun tangan untuk mengadakan kontak lebih lanjut untuk mendapatkan Maignan. Massimo Ferrari terbuka untuk mengisi peran CEO AC Milan yang baru di tengah situasi panas saat ini. Pekan lalu, beberapa kandidat CEO baru Diavolo telah muncul dan mantan CEO Wibuild, yaitu Ferrari menjadi salah satunya. Dia juga berbicara kepada Gazzetta dello Sport tentang proyek Milan secara keseluruhan, dan bahkan dia memberikan pendapat kemana proyek tersebut akan dibawa pada masa depan. Sekarang Ferrari kembali berbicara tentang potensi mengambil alih peran penting di casa Milan dengan tidak mengesampingkan peluang untuk bergabung dengan Rossoneri. Berikut komentarnya disampaikan melalui Milan Vibes. Saya belum benar-benar memikirkan kesempatan ini. Saya percaya itu adalah kewajiban bagi penggemar Milan seperti saya untuk mengekspresikan apa yang saya pikirkan tentang klub. Saya pikir peran manajerial apapun menarik jika Anda siap untuk tantangan yang sangat besar. Saya telah menghabiskan 40 tahun dengan banyak tantangan yang berbeda, dan saya tidak akan menyetujui suatu peran jika tidak ada tantangan di sana, ungkapnya. AC Milan diperkirakan akan menaikkan harga tiket musiman musim depan menurut sebuah laporan. Sementara Thierry Cardinale masih mencari orang baru untuk mengisi peran manajemen setelah eksodus yang dilakukannya. Sang pemilik justru sekarang terlihat tidak terlalu cepat untuk mencari pengganti, dengan cukup lama mengambil keputusan yang jelas membuat para penggemar semakin gerah dengan situasi saat ini. Pianeta Milan mengutip Corriere dello Sport yang melaporkan bahwa jika setelah musim yang dinilai penuh kegagalan akan membuat sebagian besar klub akan menundukkan kepala, Diavolo justru sebaliknya. Milan justru dikabarkan akan segera menaikkan harga tiket musiman untuk musim 2026-27 mendatang. Musim lalu Milan menjual 40.000 tiket musiman dan memiliki rata-rata penonton tertinggi di Serie A dengan 73.300 orang. Para penggemar mendukung tim melalui suka dan duka, tetapi mungkin tidak akan ada hadiah untuk para penggemar karena kenaikan harga tiket musiman akan membuat para penggemar semakin meradang. Rafael Leao kembali mendapatkan sorotan setelah di kartu merah saat membela timnas Portugal tadi malam. Tadi malam Portugal menjamu Chile untuk pertandingan persahabatan sebelum menjalani Piala Dunia 2026, tetapi terjadi insiden yang melibatkan penyerang milik Diavolo. Sebelum berakhirnya babak pertama, Leao diusir keluar lapangan setelah dia terlibat perkelahian dengan bek Chile. Pemain sayap Portugal itu terlihat menampar wajah Ivan Ramiro Roman yang terlibat aksi saling dorong dan pertengkaran yang lebih luas pun tidak terhindarkan. Kedua pemain pada akhirnya diganjar kartu merah yang membuat kedua timnas harus bermain dengan 10 orang pemain di atas lapangan. Mengingat ini hanyalah pertandingan persahabatan atau pemanasan jelang Piala Dunia, jelas pertengkaran seperti ini patut dipertanyakan. Selain itu, ini merupakan kartu merah kedua Leao sepanjang karirnya. Nihmi menampilkan insiden perkelahian tersebut.
منتخب تشيلي فتوات ضرب اشتغل ورومانو. BP Marotta mendesak pihak Italia untuk mempercepat birokrasi stadion dan klub siap menginvestasikan 2 miliar euro. Gazzetta dello Sport mewawancarai Marotta yang ditanya tentang proyek stadion dan apakah ada kemajuan yang telah dibuat. Sang presiden pun menunjukkan bahwa mereka memiliki rencana yang besar. Berikut komentar yang disampaikan melalui Milan News. Itu harus dilakukan. Stadion baru harus modern, ramah dan aman, serta simbol kepemilikan. Di pihak kami, seperti di AC Milan, ada kemungkinan yang kuat dan penuh tekad. Paradoksnya adalah kedua pemiliknya, Oakley dan Red bersiap untuk menginvestasikan hampir 2 miliar euro, namun hambatan terus muncul yang memperlambat dan menghambat prosesnya. Stadion di Milan harus dianggap sebagai proyek publik yang besar dan ditempatkan di bawah naungan Kementerian Infrastruktur. Perampingan birokrasi menjadi prioritas, ungkapnya. Massimiliano Allegri meminta Rafael Leao dan Christian Pulisic dijual yang membuat Zlatan Ibrahimovic harus turun tangan menurut sebuah laporan. Calciomercato.com melaporkan pada awal April kemarin, hubungan Leao dan Allegri benar-benar telah rusak. Semuanya dimulai dengan pertemuan terkait Mercato yang dilakukan Graver dengan manajemen untuk membahas langkah yang diambil oleh Diavolo pada musim panas. Setelah pertemuan tersebut, Ibrahimovic segera memanggil Leao dan Pulisic. Sang jurnalis menuliskan mantan penyerang Swedia itu berkata, "Pelatih telah meminta Anda untuk ditempatkan di pasar, tetapi fokus dan tenang, dia akan pergi," ungkapnya. Pada bulan-bulan terakhir musim ini, jelas bahwa Allegri tidak sepenuhnya mempercayai kedua penyerangnya itu dan tampaknya kedua pemain kurang memiliki motivasi untuk bermain. Leao dan Pulisic pun merasa dikhianati setelah mereka bekerja keras untuk mengikuti perintah sang pelatih sepanjang musim kemarin. Wait, sebelum lanjut ke berita selanjutnya, kalian jangan lupa ya guys, check out pakaian atau kebutuhan lebaran lainnya yang udah gua taruh di keranjang bawah ini. Gary Cardinale dan Massimiliano Allegri masih belum capai kata sepakat terkait pemutusan kontrak menurut sebuah laporan. Karena secara teknis Allegri masih terikat kontrak dengan Milan hingga tahun 2027. Kesepakatan itu harus dihentikan terlebih dahulu sebelum dia dapat menandatangani kontrak dengan Napoli. Melihat Rossoneri yang ingin lepas darinya dan keinginan sang pelatih bergabung dengan Napoli, semuanya terlihat mudah tetapi kenyataannya berbeda. Calciomercato.com melaporkan bahwa Allegri dan Milan mengadakan pertemuan lagi untuk mencoba menyelesaikan masalah yang terjadi, tetapi belum ada kesepakatan yang tercapai. Sang pelatih menuntut kompensasi sebesar 2 juta euro untuk dirinya sendiri dan 3 juta euro untuk stafnya, tetapi Cardinale tidak ingin mengeluarkan uang sepeser pun. Pemilik Milan itu mengklaim bahwa Allegri telah mencapai kesepakatan dengan Napoli sebelum akhir musim 2025-26 yang membuatnya tidak mendapatkan paket pesangon. Sementara itu, Napoli sedang menunggu pelatih baru mereka dan memberikan waktu 7 hingga 10 hari lagi sebelum beralih ke nama lain. Alessandro Nesta inginkan Cristian Komoto bergabung dengan Avellino di Serie B musim depan menurut sebuah laporan. Setelah pramusim yang mengesankan bersama tim utama AC Milan pada musim panas lalu, Komoto dilepas ke Spezia untuk mendapatkan lebih banyak menit bermain di Serie B. Muncul berbagai keraguan terhadap pemain 18 tahun itu, tetapi dia mampu menjawabnya dengan penampilan mengesankan di atas lapangan dan hampir selalu menjadi starter. Akhir musim ini Komoto diprediksi akan kembali ke pelukan Diavolo untuk menjadi bagian tim utama untuk musim 2026-27. Namun semua keputusan akhir akan sangat bergantung dari sikap Direktur Olahraga Milan yang baru dan saat ini kursi tersebut masih tanpa tuannya. Daniele Longo mengkonfirmasi bahwa Nesta telah meminta Avellino untuk menandatangani gelandang berbakat milik Rossoneri itu. Mantan duet Paolo Maldini itu sendiri bahkan meminta langsung sang gelandang, jadi semuanya akan menunggu keputusan dari manajemen Milan karena sebelumnya mereka berencana mengirimnya ke sesama tim Serie A.